Ya. Assalamualaikum. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kesehatan supaya datang ke sekolah untuk belajar. Nah, anak-anak, perhatikan sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Pak Guru minta ada yang bisa pimpin doa? Ya, silakan Citra pimpin doa. Oke. Tapi sebelum Pak Guru absen, Pak Guru bikin kesepakatan dulu. Pak Guru buat kesepakatan kelas. Ingat, ini aturannya. Apabila ada yang mau izin keluar, harus dimintain. Yang berikut, Pak Guru mau tiap kelompok harus presentasi dia punya hasil kerja. Sepakat tidak? Sepakat. Ya. Kalau begitu, kita kelas mana? Kita kelas. Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang ya? Iya, oke. 3 orang yang tidak hadir ya. Jadi yang hanya 19 orang yang hadir ya. Jumlah siswa berarti 20 berapa? 20 orang. 20 orang. Tadi 3 orang tidak hadir toh? Oke. Ya, kita lanjut. Dengan datang ke sekolah untuk apa? Ya, perhatikan. Kita mulai dengan ini pembelajaran apa? Pembelajaran coding. Dengan topik apa? Petualangan si penjelajah sampah cerdas. Topiknya menarik tidak? Menarik. Petualangan si penjajah sampah cerdas. Ya, perhatikan. Ya, Pak Guru mau tanya. Pernahkah kalian melihat tumpukan sampah di sekolah atau di pinggir jalan? Pernah atau tidak? Apa yang kalian rasakan saat melihat tumpukan sampah di pinggir jalan atau di sekolah? Rasanya kayak kotor ya? Rasa jijik ya? Karena sampah toh? Paling kotor itu mau lewat tanpa sampah saja. Barang seperti ini. Betul tidak? Tempat sampah itu sarangnya apa? Penyakit. Lalat senang singgah di tempat sampah toh? Oke. Nah begitu. Nah, bayangkan kalau kita adalah penjelajah sampah cerdas, maka kita punya misi untuk menyelamatkan lingkungan dari sampah-sampah yang berserakan. Ya, misalnya di sekolah nih, kalau kalian jadi penjelajah sampah cerdas, maka yang ada di sekolah ini, sampah-sampah yang ada di sekolah ini, kalian harus apa? Menyelamatkan ya lingkungan dari sampah-sampah itu yang berserakan. Supaya apa?
bersih. Tapi, ingat, tapi untuk berhasil menjalankan misi ini, kalian harus menggunakan strategi atau cara berpikir yang cerdas. Nah, cara berpikir ini kira-kira seperti apa yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah sampah sehingga lebih mudah atau tepat kalian menanganinya. Kira-kira cara berpikir apa? Cara berpikir apa? Siapa bisa? Ya. Cara berpikir apa? Cara berpikir komputasional. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk mengatasi masalah sampah yang berserakan di lingkungan sekitar, maka kalian harus mempunyai cara berpikir komputasional. Nah, cara berpikir komputasional ini cara berpikir ilmuwan komputer, ya, seorang ilmuwan komputer. Cara berpikir ini memecahkan masalah yang tadinya sampah padat itu kalian bisa selesaikan dengan cepat dengan menggunakan cara berpikir komputasional. Nah, yang berikut, ingat, lihat di papan. Ada berapa cara berpikir komputasional? Ada berapa? Ada yang pertama apa? Cara berpikir dekomposisi. Ingat, ini cara berpikir ilmuwan komputer. Ya. Yang pertama cara berpikir apa? Oke. Cara berpikir dekomposisi itu seperti apa? Ya, cara berpikir dekomposisi itu dia memecahkan masalah. Pilah sampah dalam bagian jenis sampah. Paham tidak? Oke. Yang kedua cara berpikir. Oke. Itu cara berpikir apa? Oke, kategori sampah ya. Yang berikut cara berpikir apa lagi? Apa lagi? Ya, mengenal pola, warna, bentuk ya dari sampah itu. Nah, yang berikut cara berpikir apa lagi? Cara berpikir algoritma. Apa itu cara berpikir algoritma? Membuat program sampah dengan logika sederhana. Paham tak? Ya. Sekarang ingat tujuan pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang bisa baca? Nomor 1. Ya, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Ingat, ada berapa? 5. Yang pertama, kalian harus kenal dulu sampah melalui hasil pengamatan. Yang berikut, mengidentifikasi ciri-ciri sampah organik dan anorganik melalui pengamatan langsung di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menjelaskan salah satu dari berpikir komputasional. Paham tidak? Keempat, mampu menghubungkan ciri sampah dengan logika pemrograman. Yang berikut, yang kelima, kalian membuat program sederhana. Ya, silakan simak video.
video ini kira-kira jenis-jenis sampah apa yang kalian ingin tahu? Resek, besi, kardus, semuanya sampah ya? Semuanya sampah. Yang kalian nonton itu adalah semuanya sampah. Ada berbagai macam sampah ya, mulai dari botol plastik, ada kaleng, ada kardus, ada besi dan lain sebagainya. Nah hari ini ya ada baterai, ini sampah ya. Jadi tadi video tadi itu kira-kira banyak sampah tidak? Siapa bisa bilang? Siapa bisa sebutkan sampah apa yang dia lihat? Ya, plastik, besi, kardus. Ya, oke, tepuk tangan dulu buat siapa? Ya. Banyak sampah. Sampah itu bisa dimanfaatkan tidak? Sampah itu bisa dimanfaatkan tidak? Bisa. Karena sampah itu bisa dapat menghasilkan apa? Uang atau cuan. Ya. Lihat. Ini botol ini, plastik ini dibuang, tidak dipergunakan, tapi ada orang lain yang memanfaatkannya untuk dapat cuan. Ya, perhatikan. Inilah infografis berpikir komputasional. Simak baik-baik. Nomor 1, yang tadi cara berpikir apa? Dekomposisi. Ya, dia bilang sampah. Ingat, berdasarkan jenisnya. Ya, perhatikan. Contohnya misalnya organik. Sampah organik seperti kulit pisang, daun, ya, paham tidak? Yang berikut sampah anorganik seperti apa? Botol plastik, apalagi? Ya, aluminium, apalagi? Kardus, oke. Yang berikut, Bapak tanya. Yang berikut sampah B3. Apa itu B3? B3 itu apa? B3 artinya berbahaya dan beracun. Contohnya seperti apa sampah? Baterai, apalagi? Besi, apalagi? Jarum suntik. Berbahaya tidak? Berbahaya. Apalagi? Botol empus. Apalagi? Ya, pecahan kaca. Apalagi? Banyak sampah yang berbahaya dan beracun. Sampah-sampah tadi yang Bapak Guru sebutkan tadi itu adalah kategori sampah B3. Bisa paham tidak? Bisa. Bisa toh? Ya. Kalau abstraksi itu menyederhanakan ciri-ciri sampah. Misalnya ada sampah tomat busuk, ya, pisang juga, wortel-wortel. Biasanya ini sampah-sampah ini adalah sampah-sampah rumah tangga. Yang berikut ada anorganik, ada botol, ada kardus dan lain-lain, tak? Sampah bertiga ada pestisida, ya. Tadi ada botol infus, balon apa? Bola yang sudah pecah, itulah tergolong sampah B3. Nah, kalau polanya bahan bentuk warna, misalnya bisa hancur
Lihat, Bapak lihat. Di sini ada if sampah organik dan dimasukkan ke tempat sampah. If ini artinya jika, dan nyala maka. Jika sampah organik maka masukkan ke tempat hijau. Sama halnya, jika sampah anorganik maka masukkan ke tempat biru. Jika sampah B3 maka masukkan ke tempat merah. Bisa paham tidak? Kalau bisa, cara Bapak Guru minta masing-masing kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 tulis sampah organik, anorganik B3. Ya, lalu punya tugas keluar, lihat di tempat sampah sana, kantin sana, kira-kira ada sampah-sampah apa saja. Silakan kelompok ini keluar. Ya. Ya, nanti mulai ambil om. Ya, sekarang lihat, maju sana. Lihat ini sampah ini ada. Lihat ini ada sampah. Lihat sampah. Ambil data, sampah ini termasuk di mana? Organik, anorganik, atau D3? Ya, yang sebagai kelompok sana, kantin. Sebagai kelompok kantin. Sebagai kelompok kantin. Ayo. Sebagai kelompok kantin. Ambil data. Masuk organik, anorganik atau B3? Ya. Ada 3 jenis sampah toh? Sudah. Nilai catat. Catatkan. Ini lagi, jangan lupa. Jangan lupa ini. Sudah? Ya. Kalau ini masuk di apa? Ya, B3. Berbahaya dan beracun toh? Berbahaya saja, ya. Oke, silakan. Kalau sudah masuk sana. Masuk di kelas. Kelompok yang berikut silakan. Kelompok yang berikut. Silakan. Ya, perhatikan jenis sampah apa? Tadi ada 3, organik, anorganik, dan B3. Berbahaya dan beracun. Ya. Kalau sudah selesai, boleh masuk ke kelas. Lalu kelompok lain lagi mau identifikasi. Ya, silakan. Ingat. Sudah? Ya, silakan masuk. Kira-kira kelompok mana yang mau bacakan hasilnya dulu? Ya, silakan Citra.
Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Mana lagi kelompok mana yang bisa? Ya, silakan. Kelompok ini silakan. Ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menceritakan hasil penelitian sampah organik, inorganik, dan ketiga. Sampah organik kami mendapatkan tulang, jeruk, daun, dan daun. Sampah non-organik kami mendapatkan botol plastik dan kresek. Ya. Sampah B3 kami mendapatkan nasi. Ya, oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru kira tiap kelompok pasti sudah paham. Sudah paham ya? Habis hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok berapa? 2 dan kelompok 3, hasil bagus. Sampah organik, ada sisa daun-daun kering, ya, ada daun pisang. Anorganik, ada botol plastik, ya, gelas plastik. Ketiga, ada besi itu, ya. Bapak Guru yakin dan percaya kalian pasti sudah paham. Nah, berikutnya kita masuk pada logika sederhana, ya. Mulai cara berpikir komputasional dengan ini, logika sederhana. Buat programnya, paham tidak? Masing-masing kelompok nanti dia tempel dia punya di sini. Cari, tempel, paham tidak? Silakan tempelnya. Ayo, langsung. Atau jangan tempel lagi, kerja langsung di situ. Ya, balik channel lalu kerja. Balik lalu kerja. Balik lalu kerja. Ya, silakan. Oke, sudah. Ini ada gambar. Gambar ini kalian tempel berdasarkan kategori sampah ya. Oke. Ini gambar kalian tempel berdasarkan kategori sampah. Paham? Oke. Ini gambar kalian tempel berdasarkan kategori sampah ya. Oke. Ini tempel berdasarkan kategori sampah. Paham? Kalian ikut ini tempel saja sedikit lain. Ya, tempel sekarang. Ya, tempel di berdasarkan urutannya ya. Yang ini misalnya. Oh, ini. Oke. Ya. Itu kan ini lihat. Mana? If ini jika sampah organik maka masukkan ke tempat hijau. Ya, pilih sekali sampah-sampah organik mana, lalu tempel. Ini apa? Ini kayu ini, akar kayu ini dia masuk sampah apa? Ya, itu apa? Oke, kalau pupuk organik dia masuk di mana? B3 ya? Oke, silakan.
Masing-masing tempo kerja. Kerja nak? Supaya tempo cepat. Ingat, kardus itu masuk sampai mana? Ya, oke. Mantap. Masuk tanaman di sini. Tak ada tanaman di sini, ada barang. Teknologi. Ini memang. Ini di sini. Sudah. Sini, Pak. Sudah mulai? Selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang kalian punya tugas, masing-masing kelompok punya tugas tempel. Kelompok yang ini tempelnya di titik itu. Bisa? Silakan. Tempel. Oke. Ya sudah. Kalau sudah dulu. Ya, kalian punya tugas. Dua orang, tadi aku bilang 2 orang jaga dulu di sini. Ya. Lalu yang sisa putar, lihat, identifikasi kira-kira kelompok ini punya betul tidak. Paham tidak? Sekarang 2 orang punya tugas di sini. 2 orang sama punya. Ayo silakan. Masing-masing kelompok 2 orang. Yang sisa putar, cari, lihat teman punya hasil kerja. Ya. 2 orang jaga ini, lalu yang sisa 3 orang kalian putar, lihat ini teman punya hasil kerja, masuk di sampah-sampah itu tidak. Bawa buku lalu lihat. Dan cari teman yang baru tanya. Ya. Ya, lihat dalam hasil. Ya, mana yang saya masuk, mana tulis. Iya, tulis ini yang saya masuk mana. Ya. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok ini ya. Oke. Ya. Kelompok ini lihat mana yang saya masuk. Ya. Ikra. Ya. Lihat kelompok ini punya mana yang saya masuk. Ya. Yang saya masuk mana? Kalau sudah, ya pasti benar. Nanti kalian kasih informasi bahwa kelompok yang kami kunjungi kelompok berapa punya, kelompok 2 punya, ternyata semuanya sudah benar. Ya, sampah organik, sampah anorganik dan B3 semuanya gambarnya sudah taruh sesuai dengan yang kelompok pertama. Kalau semuanya sudah benar, maka nanti masing-masing kelompok dia sampaikan hasil kunjungannya. Masing-masing kelompok dia akan sampaikan hasil kunjungan. Ya, boleh.
sedikit ya. Ingat masing-masing presentasi ya. Bahasakan dia punya hasil. Ya, selesai. Oke, selesai. Hitungan 3, 1 sampai 3, selesai masing-masing. 1, 2, 3. Oke, duduk. Silakan semua duduk. Kelompok mana yang membuat kalian hasil duluan? Hei, kelompok mana yang membaca hasil kunjungannya duluan? Silakan kelompok. Ya, saya. Masing-masing kelompok ya. Hei, dengar. Silakan. Hei. Oh, rantai kayu. Yang sana di kelompok 1 itu dia taruh rantai kayu di P3 ya? Oke, berikut. Oh, salah banyak. Di sana ada banyak. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Bisa. Yang mana kelompok ini bisa tanggapi? Bisa tanggapi. Di sana bilang kata kalian punya salah banyak di P3. Coba lihat. Mana yang salah? Ya. Mana? Tanggapi. Tanggapi.
Ya. Berapa? Doa ini kemudian kelompok saja sangat-sangat. Kelompok dua ini siap menantang. Ya, silakan. Buat. Kelompok satu salah satu. Salahnya di mana? Bertiga. Kelompok satu salah bertiga. Apa itu? Orang kaya. Oke. Terus kelompok dua semuanya betul. Ah, dia betul, dia yang salah. Mana? Betul ya? Kelompok dua bilang kelompok empat punya rantainya salah, kainnya salah. Padahal sama dengan kelompok empat punya, ya? Betul tidak? Oke, tepuk tangan. Ya, terus kelompok tiga salah dua. Salahnya di mana? Mana? Kayu sama pupuk. Kelompok tiga punya masa taruh pupuknya di organik. Sebenarnya pupuk ini masuk di sampah mana? Harus masuk di beting. Karena pupuk ini tergolong berbahaya dan beracun. Tepuk tangan. Silakan. Ya. Oke. Anak-anak, hari ini Bapak Guru kira sampai di sini saja kita punya pertemuan. Siapa yang belum paham tentang sampah organik, anorganik dan bertiga? Sudah paham ya? Ya. Oke. Kalau begitu, Pak Guru akan bagi lembaran kerja. Baik. Pak Guru akan bagi lembaran kerja. Masing-masing kelompok akan kerja ya. Ya. Masing-masing kelompok akan kerja. Waktu 2 menit selesai. Waktu 2 menit selesai. Ya, silakan kerja. Silakan kerja. Ya. Silakan kerja. Ya. 2 menit selesai. Iya. Oke. Sudah selesai? Suaranya udah mudah saja toh? Ya, sudah selesai belum? Sudah. Silakan tunggu. Woi, kelas 6A ini orangnya pintar-pintar ya? Cepat saja. Ya, Pak Guru lihat hasilnya bagus-bagus. Cepat saja remaja, cepat. Nah, hari ini Pak Guru lihat dari hasil kerja kalian, bahkan hasil apa? Pemrograman sederhana ini banyak yang sudah paham. Ya, cuma ada sebagian gambar yang tempel salah-salah, hanya satu-satu saja. Tahu? Betul tidak? Ya. Siapa yang bisa simpulkan? Kira-kira hari ini belajarnya asik tidak? Asik. Asiknya di mana? Iya. Kalian saling berkunjung dan menilai hasil kerja teman-teman, tak? Oke. Aku Guru harap
Ingat apa yang Bapak Guru sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa ingat dan paham ya. Bisa tidak? Berikut jangan lupa, persiapan diri untuk pertemuan berikut ya. Pelajaran berikut. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Berjumpa lagi pada pembelajaran coding yang selanjutnya yang lebih asik. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.